Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masih melanjutkan tentang adab terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menyebutkan beberapa adab sebelumnya, di antaranya adalah mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak beliau, baik itu dalam urusan dunia maupun agama beliau, tidak mendahulukan kecintaan kepada selain beliau di atas kecintaan kepada beliau, mencintai orang-orang yang mencintai beliau, memusuhi orang-orang yang memusuhi beliau, ridho terhadap apa yang membuat ridho beliau, dan marah, benci dengan apa yang membuat beliau benci, memuliakan nama beliau, berselawat serta mengucapkan salam untuk beliau, membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh beliau, baik itu dalam urusan dunia maupun agama. Demikian pula dalam urusan-urusan perkara yang gaib yang dikabarkan oleh beliau yang akan atau yang terjadi dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan sebutkan dan kita akan sempurnakan tentang adab terhadap beliau. Berikutnya adalah ihya'u sunnatihi wa idharu syari'atihi wa iblaghu da'watihi wa infadhu wasayahu. Di antara adab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghidupkan sunnah beliau, menampakkan syariat beliau, menyampaikan dakwah beliau, dan melaksanakan wasiat-wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya bisa diterima oleh akal kita bahwa di antara bentuk adab terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala yang beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya beliau membawa petunjuk-petunjuk, beliau membawa ajaran dan syariat. Beliau menyeru manusia
dan beliau memiliki pesan-pesan terhadap mereka. Maka para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, bentuk adab terhadap beliau, dan ini tentunya bentuk menolong beliau. Inilah adab terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghidupkan petunjuk beliau, menampakkan ajaran beliau, menyampaikan dakwah beliau, dan melaksanakan wasiat pesan-pesan beliau. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang tentunya semua itu tertuang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bila kita berpegang dengan keduanya, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa tidak akan sesat selamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini in tamassaktum bihima lan tadillu abada, al-kitabu was sunnah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, "Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal yang bila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tak akan sesat selamanya." Itulah dia kitabullah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Apa yang didakwahkan beliau juga tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Pesan-pesan beliau juga tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Maka tentunya merupakan bentuk adab terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam adalah menghidupkan sunnah petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, menampakkan syariat ajaran beliau, menyampaikan dakwah beliau, dan melaksanakan pesan-pesan wasiat beliau. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya di antara adab terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam adalah khabdus sauti 'inda qabrihi wa fi masjidihi liman akramahu Allahu bi ziyaratihi wa syarrafahu bil wuqufi 'ala qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Berikutnya adalah merendahkan suara di sisi kuburan beliau dan di masjid beliau. Bagi orang yang Allah muliakan untuk bisa menziarahi kuburan beliau, yang Allah memuliakan beliau, yang memuliakan orang tersebut untuk bisa berdiri sejenak di sisi kuburan beliau, mengucapkan salawat dan salam terhadap beliau. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita memiliki adab ketika seorang muslim memiliki adab ketika Rasulullah SAW itu hidup, yaitu tidak mengeraskan suara, meninggikan suara, ya. Maka demikian pula setelah wafat beliau, maka kita dilarang untuk meninggikan suara. Kita dianjurkan untuk merendahkan suara di sisi kuburan beliau dan di masjid beliau. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian tinggikan suara-suara kalian di atas suara Nabi, dan janganlah kalian keraskan suara kalian kepada beliau sebagaimana kerasnya sebahagian suara kalian terhadap sebagian yang lain, agar tidak batal amal kalian sementara kalian tidak menyadari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang Allah murnikan hati mereka untuk ketakwaan bagi mereka, ya. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada hati mereka ketakwaan, mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ayat ini ini telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Di antara kandungan dari ayat ini adalah larangan bagi kita untuk meninggikan suara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah adalah orang-orang yang mereka mendapatkan anugerah ketakwaan pada hati mereka. Lalu Allah janjikan kepada mereka ampunan, demikian pula pahala yang besar. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hubbus salihina wa muwalatuhum bihubbihi lahum wa bughdul fasiqina wa mu'adatuhum bi bughdhihi lahum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai orang-orang saleh yang mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan berloyalitas terhadap mereka disebabkan Rasulullah juga cinta dan berloyalitas kepada mereka. Membenci orang-orang yang fasik serta memusuhi mereka disebabkan kebencian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Demikian. Nah, ini sudah kita sebutkan pada juga pertemuan yang lalu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adab-adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya sebahagian dari adab-adab yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Seorang muslim seyogyanya, selayaknya dia berusaha senantiasa untuk memiliki adab yang sempurna, menjaga adab tersebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kesempurnaan adab terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bentuk atau merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba kelak insyaallah taala dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar menjadikan kita sebagai orang-orang yang beradab kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita sebagai penolong beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita sebagai golongan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan rezeki kepada kita agar mentaati beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita agar mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Itu terkait dengan adab terhadap diri sendiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraksi, bertanya. Silahkan kirimkan pertanyaan, tayangkan
pertanyaan lewat tulisan ya dilayangkan atau dikirimkan ke nomor layanan kami di nomor 0822886630 atau di nomor yang berikutnya 085261904177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan yang sudah masuk. Baik, pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya seseorang yang bersumpah dengan nama Allah dan Rasulullah? Apakah sumpahnya bisa terkabul? Jazakallahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sumpah yang benar adalah bersumpah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk sumpah yang tidak benar bahkan mengandung kesyirikan dan kekufuran adalah bersumpah dengan nama selain beliau, selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, di antara sumpah yang benar ya adalah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sumpah yang tidak benar adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu mengandung kesyirikan dan kekufuran. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan atau melakukan kekufuran. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya sesuatu yang dengannya seseorang itu bersumpah itu adalah sesuatu yang diagungkan bagi diri orang yang bersumpah, yang fungsinya agar menguatkan kepada lawan bicara tentang apa yang diucapkannya. Dan ini tentunya diketahui oleh lawan bicara bahwasanya sesuatu yang dengannya dia bersumpah adalah sesuatu yang diagungkan oleh orang yang bersumpah tersebut. Sementara keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha agung. Dia menamakan dirinya dengan Al-Azim, zat yang maha agung. Nah, siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dari sisi keagungan. Demikian. Oleh karenanya itu merupakan bentuk kesyirikan. Ya, dan sekaligus itu merupakan bentuk kekufuran. Demikian, ya. Jadi tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Demikian pula menggabungkan nama Allah dengan selain Allah seperti disebutkan nama Rasulullah SAW. Contoh kita katakan ini merupakan ucapan yang keliru tentunya, ya. Demi Allah dan demi Rasulullah, ini adalah merupakan bentuk kesyirikan, ya. Tidak boleh. Cukup demi Allah saja. Nah, seperti itu. Ya. Tidak boleh ada sesuatu selain Allah yang dijadikan sebagai sumpah. Ya, disebutkan dalam sumpah demi disebutkan selain Allah, maka ini merupakan bentuk kesyirikan dan kekufuran berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan. Wallahu taala a'lam. Ya. Baik. Adapun keterkabulan dari apa yang disumpahkan, maka ini tidaklah menjadi pembenaran terhadap sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti ketika bersumpah, ya,
dengan menyebutkan selain Allah, lalu dia ingin melakukan sebuah hal, namun ternyata Allah berikan kesempatan baginya untuk bisa melakukan apa yang diinginkannya atau mendapatkan apa yang diinginkannya, maka itu tidaklah membenarkan sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya hamba Allah ingin bertanya, bagaimana hukumnya saya berat mau ke masjid berjamaah karena takut terbesit riya dalam hati saya, karena saya kalau dilihatin orang bisa terbesit dalam hati saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara bentuk talbis iblis, yaitu bentuk penyesatan iblis, bentuk syubhat yang dimasukkan oleh iblis dan bala tentaranya kepada manusia adalah memandang sebuah amalan wajib itu sebagai potensi untuk riya. Lebih-lebih adalah amalan tersebut harus dilaksanakan secara terang-terangan. Ini merupakan bentuk talbis iblis. Ini merupakan bentuk penyesatan iblis dan bala tentaranya terhadap manusia. Ketahuilah sesungguhnya menghadiri salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Siapa saja mendengarkan seruan adzan lalu dia tidak memenuhi, tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali karena ada udhurnya, seperti sakit, hujan, atau hal-hal yang lainnya yang bisa menghalangi seseorang untuk bisa ke masjid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ada hadis yang lain pula di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau bertekad ingin mengumpulkan kayu bakar, lalu beliau membakar orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah lalu mereka salat di rumah-rumah mereka. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, demi Allah, sungguh aku berkeinginan untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu aku berangkat bersama dengan orang-orang kepada orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah ini. Lalu aku perintahkan agar sholat ditegakkan. Lalu aku berangkat bersama orang-orang menuju rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan sholat tersebut, lalu aku bakar mereka bersama dengan rumah mereka. Demikian, seperti itu hadis yang sahih. Kemudian demikian pula ada hadis yang lain di mana ada seorang laki-laki yang buta matanya, lalu ia datang kepada Nabi SAW. Ia mengatakan, inni rajulun dharirul basar, sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang buta mataku. Walaysa li qaidun yaquduni ilal masjid, sementara aku tidak memiliki seorang pun yang bisa menuntunku ke masjid. Lalu ia meminta dispensasi kepada Nabi SAW agar bisa sholat di rumah. Awalnya Nabi SAW memberikan kepadanya kesempatan dispensasi untuk bisa sholat di rumah. Namun Rasulullah SAW
memanggilnya tatkala ia hendak beranjak pergi. Lalu sahabat tadi pun berpaling menuju Nabi SAW, ya. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, "Atasma'un nida? Apakah engkau mendengarkan seruan azan?" Maka sahabat yang buta tadi mengatakan, "Ya, saya mendengarnya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, "Fala idzan, kalau begitu tidak, ya. Kalau begitu tidak boleh, yaitu tidak boleh sholat di rumah, ya." Dan yang disebut fa'ajibhu, kalau begitu penuhi, demikian, ya. Itu penuhi seruan adzan tersebut. Baik, dicabut oleh Nabi SAW seruan adzan, dicabut oleh Nabi SAW, ya, dispensasi untuk boleh sholat di rumah dari orang yang buta matanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwasanya sholat berjamaah itu wajib di masjid, ya. Kita mendengar seruan adzan, ya, maka kita harus mendatanginya. Nabi berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang sholat di rumah. Kemudian Nabi SAW mencabut dispensasi bagi orang buta, ya, untuk bisa sholat di rumah. Maka harus tetap sholat di masjid. Padahal orang buta berjalan di padang pasir yang sangat berbahaya sesungguhnya karena ada ular, ya, atau binatang buas, demikian. Oleh karenanya perhatikan, dan di sini menunjukkan bahwasanya wajib untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah, seseorang apabila dia melaksanakan sholat di masjid semestinya adalah untuk menggugurkan kewajiban. Lalu bagaimana bisa seseorang itu terbersih dalam hatinya riya, ingin menampakkan, ya, bahwasanya dirinya itu melakukan amal ibadah, padahal semestinya dia ketika berangkat ke masjid adalah untuk menghilangkan atau menggugurkan kewajiban tersebut, atau khawatir, ya, khawatir Allah SWT akan mengadabnya, demikian. Nah, tidaklah seseorang itu, ya, jatuh kepada riya ketika dia melakukan sebuah kewajiban, melainkan dia telah berhasil digoda oleh iblis, oleh bala tentara iblis, demikian, ya. Karena semestinya seseorang kalau melakukan amal ibadah wajib adalah fungsinya untuk menggugurkan kewajiban tersebut. Karena khawatir disiksa, kok bisa malah, ya, hadir dalam hatinya riya, demikian, seperti itu. Seperti orang yang takut kalau dia mau disiksa, takut akan diberi sanksi hukuman, maka mestinya ketika dia melakukan sebuah tindakan itu atas dasar rasa takutnya dia akan disiksa atau diberi sanksi hukuman, bukan malah dia mau bangga-banggaan atau pamer-pameran, begitu, ya. Ini makanya tidak sesuai. Itulah talbis iblis, ya, yaitu, ya, penyesatan iblis dan bala tentaranya terhadap manusia, demikian, seperti itu. Maka tidak benar yang seperti ini, ya, tidak benar yang seperti ini. Oleh karenanya sang penanya coba dirubah lagi, ya, mindsetnya, bahwasanya ketika sholat berjamaah di masjid itu karena memenuhi panggilan Allah, wajib baginya. Jadi ketika memenuhi, ya, panggilan Allah, bergerak menuju masjid itu untuk menyelamatkan diri dari siksa Allah, ya, takut nanti diberi sanksi hukuman oleh Allah, begitu, bukan malah mau pamer-pameran, riya-riyaan, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, seseorang bermadzhab Hambali, orang tersebut diminta menjadi imam di masjid yang bermadzhab Syafi'i. Bagaimana sikap seorang tersebut? Soalnya madzhab Syafi'i membaca basmalah jahar dan madzhab Hambali membaca sir, dan madzhab Syafi'i salat subuh pakai kunut, madzhab Hambali tidak pakai kunut.
Bismillah. Seorang ulama madhab Hambali, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau pernah menyatakan bahwa boleh, bahkan dianjurkan bagi seorang imam untuk melakukan sebuah pendapat yang marjuh, yang lemah bagi dirinya. Ketika dia mengimami orang-orang yang berbeda pendapat dengan dirinya, fungsinya adalah untuk ta'liful qulub, yaitu melunakkan hati dan menjaga persaudaraan dan persatuan kaum muslimin, barisan kaum muslimin. Ingat, permasalahan tersebut adalah permasalahan yang dia rajih dan marjuh, kuat dan lemah, demikian. Jadi beliau berpandangan bahwa boleh dan dianjurkannya, boleh atau dianjurkan bagi seorang imam, ya, untuk dia mengambil pendapat yang marjuh bagi dirinya atau melaksanakan pendapat yang marjuh bagi dirinya, yang lemah bagi dirinya, ya. Ketika dia mengimami makmum yang berbeda pendapat dengannya dalam rangka untuk menjaga persatuan kaum muslimin, ya. Pendapat yang marjuh tersebut, yang lemah tersebut tentunya adalah pendapat yang kuat bagi makmumnya, demikian. Contohnya adalah seperti kasus yang ditanyakan ini. Ketika sang imam itu berpendapat bahwasanya membaca basmalah dalam salat-salat jahriyah itu adalah sir, sementara makmumnya memandang bahwasanya membaca basmalah ketika dalam salat-salat jahriyah itu harus jahar, yaitu dengan baca keras. Maka hendaknya seorang imam itu membaca dengan keras, demikian, membaca dengan keras, seperti itu. Bahkan dalam masalah ini, ya, ada hadis dari Abu Nuaim Al-Majmar. Hadisnya kalau tidak salah ini riwayat Abu Daud atau Tirmidzi atau Nasai atau Ibnu Majah, ya. Yang jelas hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Abu Nuaim Al-Majmar rahimahullahu taala itu pernah sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika itu yang menjadi imam adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika memulai sholat seperti biasa, kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim setelah membaca, ya, doa iftitah, kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin amin. Lalu beliau menyelesaikan sholat. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ya, tidaklah ada di antara kalian yang lebih mirip salatnya dengan salat Rasulullah SAW ketimbang aku, demikian. Begitu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca basmalah, ya, mengeraskan basmalah, yang itu didengar oleh, ya, Abu Nuaim Al-Majmar rahimahullahu taala, demikian, seperti itu. Baik, ya. Adapun dalam permasalahan kunut, ya, dalam permasalahan kunut, seorang imam yang memandang bahwasanya kunut subuh itu tidak disyariatkan, lalu makmumnya memandang bahwasanya kunut subuh itu disyariatkan, maka ketika imam tersebut, ya, ditunjuk menjadi imam untuk salat subuh, sementara makmumnya adalah makmum yang menyatakan disyariatkannya untuk membaca kunut subuh, maka hendaknya sebelum menjadi imam menawarkan kepada para makmum bahwa dirinya nanti tidak akan membaca kunut subuh. Apabila berkenan maka akan dilanjutkan mengimami, bila tidak berkenan maka akan bisa ditunjuk orang lain sebagai pengganti. Demikian, ya, ini lebih utama insyaallah taala untuk bisa dilakukan, yaitu
menjelaskan dan memberikan pilihan kepada makmum. Demikian ya. Wallahu taala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali kita cukupkan perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kekurangan dan kesalahan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri kajian kita ini, seperti biasa kita berikan motivasi. Mari miliki aset akhirat dengan berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, yang minimal pahalanya itu 700 kali lipatnya. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.